Q dikali delta Q per delta P. Ya. Nah, itu kalau kita diminta untuk mencari dua titik koordinat. Lihat dari soalnya lagi. Ya, berarti ada P1 sama Q2 juga P2 dan P1 dan juga P2 dan Q2. Berarti ada dua ini supaya kita bisa mengetahui elastisitas dari kasus seperti ini. Ya, satu persatu. Nah, kita lihat contoh kasusnya ada seperti ini. Nah, anggaplah ada sebuah fungsi permintaan ya, 200 minus Q kuadrat. Ya. Dan di sini terbalik ya. Sekarang kita punya dua. Ternyata ini langsung diberikan. Ada P1, ada P2, ada Q1 dan Q2. Ya, satu persatu. Nah, kita lihat lagi bahwa ketiga ke keempat informasi ini belum cukup untuk bisa mendapatkan unsur-unsur di dalam rumus ini. Ya, karena bentuknya P1, P2, Q1, Q2. Ya kan, sedangkan sini rumusnya adalah P, Q, delta Q dengan delta P. Masa dapat informasi ini dulu. Empat data ini harus kita miliki dulu sebelum kita bisa mendapatkan hasil elastisitasnya. Ya. Nah, bagaimana cara kita bisa memunculkan empat data tersebut yang tidak kita miliki di awal? Ya. Maka dari situ ya kita harus mencari data-data yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat. Kalau di sini dia mulainya dari delta P. Nah, berarti cara mencari delta P itu bagaimana? P2 dikurang P1. Dapatlah minus 17. Delta Q didapatkan dari mana? Q2 dikurang dengan Q1. Dapatlah 1 kan? Q2 kurang 9 kurang 8 1. 119 dikurang 136 minus 17. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang delta P dengan delta Q sudah kita dapatkan. Ya, sekarang apa lagi yang kurang? Adalah data dari P dengan Q. Nah, untuk bisa mencari titik dapatkan data P dan Q-nya itu adalah bagaimana? Nah, harus kita cari dulu satu persatu. Kalau tadi ini kurang, sedangkan di sini harus kita tambahkan data yang tidak ada. P2, P1 ditambah P2 dibagi 2 atau dikali 0,5 sama. 1 bagi 2 berapa? 0,5 kan? Sama aja. Kalau di sini simbolkan adalah setengah dikali 136 tambah 119. Ya. Kita tambahkan dulu di dalam sini, kita bagi 2 dapatlah data P yaitu 117,5. Baru setelah itu apalagi data yang kurang? Data Q yang perlu kita dapatkan. Q. Nah, Q berarti 1/2 dikali 8 ditambah 9. Dapatlah berapa? 8 tambah 9 17. 17 bagi 2 8,5. Sekarang karena datanya sudah lengkap, tinggal kita masukkan sesuai dengan rumus yang sudah ada. Ya. P per Q ya. P 127,5 dibagi 8,5 dikali dengan 1 per minus 17. Dapatlah nanti kita kalikan bilangan penyebutnya, dapatlah angkanya itu minus 0,0. Nah, elastisitas tidak melihat dari tanda untuk dia itu positif atau negatif, tapi dia melihat dari angka koefisiennya. Ya. Kalau koefisiennya masih ingat kemarin, kalau koefisiennya 1 berarti ini yang unitary elastis. Ya. Kalau dia di bawah 1 berarti dia inelastis. Kalau dia lebih dari 1 berarti dia elastis. Kalau dia 0 elastis. Yo, apa? Kalau dia 0 berarti inelastis atau elastis? Inelastis. Ya. Kalau dia infinity atau tak terdefinisikan. Itu aja. Oke, lanjutkan ya. Kalau tadi itu adalah mencari yang A. Bagaimana? Ya, dan